Istri Anda berusia 42 tahun dan tiba-tiba segalanya berubah. Dia menghabiskan waktu di Instagram, menyukai foto-foto wanita muda, menonton ulang serial romantis, dan bercerita tentang betapa tampannya anak rekan kerja. Rutinitasnya berubah, dia mulai pergi ke gym pada jam-jam aneh ketika para pria muda berlatih. Hingga suatu hari dia mengaku tidak bahagia dan membutuhkan ruang untuk menemukan diri sendiri. 3 bulan kemudian dia mengunggah foto selfie dengan seseorang yang mungkin seusia dengan anak Anda sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi saat wanita paruh baya tertarik pada pria yang jauh lebih muda seringkali sangat berbeda dari alasan yang mereka katakan, baik pada diri sendiri maupun pada pasangannya. Ini adalah kenyataan pahit yang jarang diungkap. Ketertarikan ini jarang tentang gairah semata, melainkan lebih tentang keputusasaan. Ini adalah respon saat mereka bercermin dan melihat bayangan penuaan, atau ketika mereka menyadari bahwa pernikahan yang diimpikan justru menjadi pengingat akan segala hal yang tidak mereka peroleh dalam hidup. Alih-alih menghadapi perasaan ini dengan jujur, banyak yang memilih untuk membangun khayalan bahwa mereka masih muda, relevan, dan akhirnya bebas. Media sosial sering menggambarkan fase ini sebagai pemberdayaan, menyebut mereka cougar yang percaya diri. Namun di balik layar ceritanya seringkali berbeda. Setelah beberapa gelas minuman, banyak dari wanita ini mengaku merasa lelah, diremehkan, dan bingung. Pria muda yang awalnya tampak sangat tertarik bisa menghilang setelah beberapa minggu, meninggalkan mereka sendirian. Seorang klien, seorang eksekutif berusia 44 tahun, meninggalkan suaminya untuk seorang pelatih pribadi berusia 29 tahun. 6 bulan kemudian, dia duduk di kantor saya dengan kondisi finansial yang hancur setelah menghabiskan lebih dari 450 juta rupiah untuk mendanai ide bisnis sang pacar. Dia ditinggalkan sendirian dan dipenuhi rasa malu karena semua orang telah memperingatkannya. Akar dari perilaku ini adalah kelelahan emosional yang mendalam. Setelah bertahun-tahun dalam pernikahan merasa tidak terlihat, tidak dihargai, dan dianggap biasa, banyak wanita ini merasa putus asa. Mereka tidak benar-benar menginginkan pria muda. Mereka menginginkan perasaan untuk diinginkan lagi. Pria muda itu bukanlah tujuan, melainkan obat penghilang rasa sakit untuk mengatasi perasaan tidak relevan di usia paruh baya. Dinamika hubungan ini seringkali tidak seimbang dan transaksional. Sang wanita mungkin merasa memiliki hubungan yang mendalam karena pria muda itu mendengarkan keluhannya. Namun, di sisi lain, pria muda itu mungkin hanya memikirkan bagaimana reaksi teman-temannya atau sekadar menikmati manfaat finansial dari hubungan tersebut. Seorang tetangga saya, wanita parubaya 40-an, berkencan dengan pemuda 27 tahun. Awalnya dia bersemangat dan merasa dihargai. Namun, setelah 3 bulan, dia mulai membayar biaya perbaikan mobil pacarnya senilai 15 juta rupiah. 6 bulan kemudian dia menanggung biaya sewa pacarnya. Dan setelah 8 bulan, pria itu meninggalkannya untuk wanita berusia 23 tahun, meninggalkannya dengan hati yang hancur dan dompet yang menipis. Ketidakseimbangan ini juga terlihat dalam peran tradisional. Wanita-wanita ini tiba-tiba menjadi pihak yang membayar segalanya, mengejar, dan berusaha mempertahankan minat seseorang yang memiliki pilihan lebih baik. Mereka mengalami langsung apa yang sering dikeluhkan pria dan mereka tidak menyukainya. Seorang klien lain bahkan menghabiskan lebih dari 465 juta rupiah dalam 6 bulan untuk membiayai gaya hidup pacar mudanya yang menganggur, mulai dari perjalanan hingga pakaian, dengan dalih mendukung mimpinya. Saat dia akhirnya menanyakan masa depan hubungan mereka, jawaban yang didapat adalah, "Aku belum siap untuk sesuatu yang serius." Dengan uang yang sudah terkuras dan harga diri yang hancur, dia belajar pelajaran pahit. Anda tidak bisa membeli ketertarikan yang tulus. Realitas di balik budaya cougar seringkali menyedihkan, bukan membanggakan. Untuk setiap satu kisah sukses, ada ratusan wanita yang duduk sendirian, menjelajahi aplikasi kencan dan menurunkan standar usia mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa pria sebaya tidak tertarik sementara pria yang lebih muda hanya menginginkan satu hal. Narasi pemberdayaan yang dijual oleh media sosial lebih mirip pemasaran daripada kenyataan. Wanita-wanita ini sering terjebak dalam kompetisi tidak sehat dengan wanita lain yang sama-sama putus asa, berusaha menarik perhatian segelintir pria muda yang hadir untuk kesenangan sesaat. Standar ganda biologis dan sosial juga berperan.
Pria berusia 45 tahun dengan uang dan status bisa dengan mudah berkencan dengan wanita berusia 25 tahun. Sebaliknya, wanita berusia 45 tahun terlepas dari prestasinya seringkali harus berjuang melawan stigma bahwa masa subur dan kejayaan fisik mereka telah berlalu. Ketidakadilan ini nyata dan berpura-pura sebaliknya tidak akan mengubahnya. Bagi wanita yang merasakan ketertarikan ini, ada baiknya untuk berefleksi. Apakah ini tentang mendekati sesuatu yang baru atau menghindari kenyataan yang ada? Apakah ini pilihan dari banyak opsi atau sekadar pelarian dari ketidakpuasan? Bagi para suami yang menghadapi situasi ini, pahami bahwa ini seringkali bukan tentang Anda, melainkan tentang ketakutan dan krisis yang dihadapi pasangan Anda. Tetapkan batasan, lindungi stabilitas finansial dan emosional, dan bersiaplah untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Kebohongan bahwa usia hanyalah angka bisa berbahaya. Usia, biologi, dan tahapan hidup adalah hal yang nyata. Menerima kenyataan ini bukanlah kekalahan, melainkan langkah menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Wanita yang berhasil melewati masa paruh baya dengan bijak adalah mereka yang menemukan makna di luar validasi eksternal, menghargai kebijaksanaan dan pengalaman yang mereka miliki, serta membangun hubungan yang autentik. Bukan sekadar mengejar fantasi sesaat yang berujung pada penyesalan. Dampak pada keluarga dan lingkaran sosial. Tidak hanya diri sendiri, keputusan untuk mengejar hubungan dengan pria yang lebih muda juga berdampak luas pada keluarga dan pertemanan. Bayangkan kebingungan dan rasa malu yang dialami anak remaja ketika ibu mereka berkencan dengan seseorang yang usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari kakak mereka. Dinamika keluarga menjadi kacau, rasa hormat kepada orang tua bisa memudar, dan stabilitas rumah tangga yang telah dibangun selama bertahun-tahun pun runtuh. Dalam lingkaran pertemanan awalnya mungkin terlihat mendukung. Teman-teman sebaya mungkin memberikan komentar, "Kamu berani sekali," atau "Usia memang hanya angka." Namun perlahan-lahan mereka mulai menjaga jarak. Mereka menyadari bahwa wanita ini sekarang hidup dalam realitas yang berbeda, selalu sibuk dengan drama hubungannya. Sementara teman-temannya sudah membicarakan rencana pensiun atau kuliah anak, krisis identitas dan pencarian makna. Pada intinya fenomena ini lebih dari sekadar ketertarikan pada pria muda. Ini adalah gejala dari krisis identitas yang lebih dalam. Di usia paruh baya banyak wanita yang mempertanyakan pencapaian hidup mereka. Apakah ini saja yang bisa saya capai? Atau apa makna hidup saya setelah anak-anak mandiri? Daripada menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit ini, lebih mudah untuk melarikan diri ke dalam hubungan yang memberi ilusi kemudaan dan vitalitas. Sayangnya pelarian ini hanya bersifat sementara. Ketika hubungan berakhir dan sebagian besar memang berakhir, wanita tersebut harus menghadapi kenyataan yang sama. Namun sekarang dengan tambahan konsekuensi finansial, emosional, dan sosial yang harus dipikul. Banyak wanita yang telah melalui fase ini dan akhirnya menyesali keputusannya. Seorang klien berbagi, "Saya menghabiskan hampir 1 miliar rupiah untuk pacar muda saya dalam setahun. Saya pikir itu adalah investasi untuk masa depan kami. Ternyata begitu uang saya habis, dia pun pergi. Yang tersisa adalah penyesalan dan tabungan pensiun yang terkuras." Kisah seperti ini bukanlah pengecualian. Di balik setiap foto bahagia di media sosial, seringkali ada cerita yang lebih kompleks dan menyakitkan. Wanita-wanita ini akhirnya menyadari bahwa validasi dari luar tidak pernah bisa menggantikan penerimaan diri sendiri. Menemukan jalan keluar yang sehat. Lalu, apa alternatif yang lebih sehat? Daripada melarikan diri, hadapi perasaan tidak nyaman tersebut dengan berani. Beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Komunikasi terbuka dengan pasangan. Daripada menyimpan kekecewaan, cobalah berbicara jujur dengan suami tentang kebutuhan dan ketakutan Anda. Terkadang pasangan tidak menyadari bahwa Anda merasa tidak dihargai. 2. Temukan passion baru. Gunakan energi dan waktu untuk mengejar minat yang selama ini tertunda. Baik itu melanjutkan pendidikan, memulai bisnis, atau belajar keterampilan baru. 3. Terapi atau konseling. Seorang profesional dapat membantu menavigasi krisis paruh baya dengan lebih sehat tanpa harus menghancurkan kehidupan yang telah dibangun. 4. Perluas lingkaran sosial. Bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan nilai yang sama dapat memberikan perspektif baru tentang makna kebahagiaan. 5. Berdamai dengan penuaan. Ini mungkin yang paling sulit namun juga paling penting. Terimalah bahwa setiap tahap kehidupan memiliki keindahan dan tantangannya sendiri. Kebijaksanaan dan pengalaman yang didapat seiring bertambahnya usia adalah aset yang tidak ternilai.
Untuk para suami, jika Anda adalah suami yang sedang menghadapi situasi ini, ingatlah bahwa kemarahan dan rasa sakit memang wajar. Namun, cobalah untuk memahami bahwa perilaku istri Anda seringkali berasal dari ketakutan dan kebingungan, bukan karena kebencian terhadap Anda secara pribadi. Tawarkan dukungan, tetapi juga tetapkan batasan yang jelas. Jika perlu, cari bantuan profesional bersama-sama untuk menavigasi krisis ini. Kesimpulannya, hubungan dengan pria yang lebih muda mungkin terlihat seperti solusi cepat untuk mengisi kekosongan dalam hidup. Namun pada kenyataannya ini seperti menempelkan plester pada luka yang butuh jahitan, hanya menyelesaikan masalah permukaan sementara luka di bawahnya semakin dalam. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Memasuki paruh baya bisa terasa menakutkan. Namun justru di saat-saat seperti inilah kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, apalagi dari pria yang separuh usia kita, melainkan dari kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri, menghargai perjalanan hidup yang telah dilalui, dan menemukan makna dalam hal-hal sederhana yang sering kita lupakan.